Halo, dan halo. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita kembali lagi nih. Oh ya Mbak Mi, bentar lagi nih tanggal 9 Februari nih mau ada film horor terbaru. Judulnya adalah Waktu Maghrib. Serem ya. Kayaknya serem nih ya. Hati-hati tuh, di belakang Mbak Mi ada yang gerak-gerak tuh. Nanti kalau aku diculik demit piye? Emang gimana nanti kalau aku diculik demit piye gitu ya? Kalau Iya dari kayak gitu. gitu ya. Gitu. Oke, oke. Lagi culik ya udah, mau gimana. Astagfirullahaladzim. Oh iya Mas, selamat tahun baru. Kita kan Oh, baru selamat mulai tahun lagi baru. di tahun baru. Selamat tahun Iya, baru semuanya. iya. Oh iya, selamat tahun baru Ya. nih untuk semuanya nih. Nah, kalian nih udah denger nih. Jadi kita udah kedatangan tamu, Mas Sidarta Tata, sutradara dari Waktu Maghrib. Nah, apa kabar Mas? Yeay. Baik, Mas. Baik ya. Mas, Iya. kita langsung ini aja, langsung nanya-nanya nih Mas ya. Ya, Ah, ini gimana ceritanya nih kok bisa terlibat di dalam produksi film ini ya? jadi sebenarnya dari Rapi Film, Pak Sunil itu nawarin cerita ini ke saya itu sudah dari pertengahan tahun 2020 sebenarnya. Gitu. Oke. Memang memang ini kan IP-nya memang berdasarkan dari film pendek YouTube Waktu Maghrib tuh. Jadi ada kan satu film pendek yang kalau nggak salah itu disponsori sama Gojek ya waktu itu ya, gitu. Nah, terus kemudian IP-nya diambil sama Rapi di tahun 2020 itu, terus kemudian waktu Hitam rilis pada saat itu, saya sempat ditelepon gitu untuk disuruh mengerjakan ini gitu. Cuman memang jadwalnya nggak pernah ketemu kan, karena saya lagi jalan proyek-proyek yang lain gitu, sampai akhirnya eh, kemarin waktu pertengahan 2022 setelah saya selesai di pertaruhan, Pak Sunil datang lagi gitu. Tapi kali ini sudah sama Mas Aga Ogi selaku penulis gitu nawarin ke saya. Nah, waktu masih mau minat nggak nih ngerjain Waktu Maghrib gitu kan. Waktu itu tawaran ke saya. Terus waktu saya ya boleh nggak Pak saya baca sinopsis dan lain-lainnya gitu. Nah, waktu saya baca menarik gitu. Ternyata ada irisan-irisan yang dekat dengan ya soal cerita masa kecil, soal mitos-mitos yang terjadi di sekitar kita gitu-gitu. Nah, saya kan merasa relate sama ceritanya gitu. Wah, ini menarik banget sih gitu. Akhirnya ya saya bilang gitu, Pak, saya mau tapi boleh nggak nanti di proses development saya ikut ngedevelop, saya juga ikut nulis gitu. Jadi Hmm. artinya saya juga pengen terlibat secara personal gitu. Karena kan memang setiap kali saya bikin film atau sesuatu yang saya bikin itu saya harus terlibat sih di pengembangan naskah dan lain-lain sehingga saya tahu banget apa yang pengen saya bikin gitu. Nah dari situ tuh Pak Sunil ngasih kebebasan ke saya, silakan ikut aja, ikut nulis bareng sama Mas Aga Ogi gitu. Terus ya udah dari situ kemudian kita berkolaborasi, kita mengembangkan bareng, nulis sampai ke draft 3 kalau nggak salah, udah habis itu kita syuting tuh. Gitu sih kira-kira prosesnya Mas. Hmm, ini tadi ngomong apa pengalaman masa kecil, tapi bukan pengalaman horor kan ya? Ya, pengalaman pengalaman horor itu pasti selalu ada. Wah. Setiap ya maksudnya dalam proses hidup saya itu pasti selalu ada, cuman memang memang kadang-kadang yang kayak gitu-gitu kan saya nggak mau inget-inget lagi gitu kan. Cuman ketika ngomongin soal Waktu Maghrib itu kan saya yakin sih, maksudnya setiap orang gitu atau ya semua penduduk masyarakat Indonesia tuh pasti akan relate lah dengan masa-masa itu gitu. Nah, jadi kayak semacam membangkitkan memori-memori lama saya atas masa kecil sih. Ya biasa kan dalam dalam apa? Dalam masa ketika kita masih SD sampai SMP pun kadang-kadang juga ketika maghrib menjelang udah ada hal-hal yang orang tua tiba-tiba menyuruh masuk, terus mereka menceritakan sesuatu tentang masa peralihan dari Hmm, gelap ke dari terang ke terang ke gelap. gelap gitu-gitu kan, itu kan terus kemudian ya muncul banyak cerita-cerita yang terjadi gitu. Artinya kalau kita bicara soal Waktu Maghrib di masa lalu saya selalu banyak kan cerita yang beredar soal itu, meskipun memang kebetulan saya belum pernah mengalami gitu. Nah, cuman yang unik pada saat saya syuting di beberapa lokasi tertentu, ternyata cerita yang ada di dalam naskah yang kami bikin tentang anak hilang di waktu maghrib itu terjadi di desa itu gitu. Jadi Oh Oh, ya? oh iya, jadi ada cerita yang memang terjadi di sana, ada ya untuk beberapa kali itu ada anak yang
hilang waktu maghrib nggak pulang, terus besokannya tiba-tiba ada gitu, balik lagi gitu-gitulah. Oh iya. Sesuatu yang ternyata emang ada juga di sini gitu. Jadi ya mudah-mudahan seperti itulah gitu sih. Itu syuting Oh, berapa lokasi itu Mas ya? Kalau lokasinya kalau nggak salah ada sekitar total itu 5 desa. Oh 5 desa. Wow banyak juga ya. Banyak banyak. daerah mana ya? Daerah Di mana, Mas? daerah Jogja, kita syuting di daerah Jogja. Oh, Terus oke. lokasinya itu ada di daerah Imogiri, terus sama di daerah Kaliurang, terus sama di daerah Kulon Progo gitu. Nah dari situ kebagi menjadi beberapa desa gitu. Kalau di total nggak salah itu setiap tempat itu kita punya masing-masing desa itu sekitar ya totalnya 5-an gitu lah. Wow, wow, Gitu. wow. Mm-mm. Seru ya. Mas, selain karena apa ya? Karena ditawarin sama Pak Sunil, kenapa pilih film horor? Kenapa mau berniat membuat film horor untuk tahun ini gitu? Eh, jadi kalau bicara soal proses yang saya jalani dari proses kekaryaan saya gitu kan, memang saya udah bikin thriller, saya bikin action, saya bikin drama romance gitu kan. Hmm. Ya sebenarnya pengen explore aja sih gitu. Maksudnya ketika ada tawaran horor-horor tuh eh, seru-seru enggak gitu. Karena memang pada dasarnya saya penakut juga sebenarnya gitu. Saya orang yang paling takut lah sama horor-horor kayak gini gitu. Cuman kayaknya layak untuk dicoba sih gitu. Karena memang horor itu kan membutuhkan ya ngomongin selain soal kekuatan cerita, kekuatan karakter, tapi kan memang ada teknis-teknis yang berbeda yang saya pelajari daripada saya membuat film-film yang lain kayak action atau thriller gitu. Horor itu punya teknisnya sendiri yang memang membutuhkan sesuatu yang presisi, membutuhkan sesuatu yang ya ada kompleksitas yang memang itu harus dipelajari, dan itu sangat menantang sih, sangat fun gitu. Meskipun memang dalam prosesnya saya juga takut bikinnya sebenarnya gitu. Tapi ya udah, karena memang saya tertantang, saya pengen explore itu aja gitu. Artinya memang gimana caranya saya pengen bikin sesuatu film horor yang baik, yang bisa ditonton dan bisa membuatnya dengan cara yang benar, minimal itu gitu. Jadi karena kan sampai ke titik ini tuh kan film-film horor Indonesia kan terus berkembang ya. Kualitasnya tuh Oke. semakin semakin bagus gitu loh. Nah, jangan sampai kemudian kualitas-kualitas yang bagus itu tuh ternodai sama horor yang asal-asalan gitu. Jadi memang selain saya memang tertantang untuk membuat mengeksplor teknis baru di horor gitu kan, jangan sampai juga kemudian saya membuat sesuatu yang asal-asalan, karena ada pertanggungjawaban kualitas di genre horor gitu. Jadi jangan sampai sih genre horor Indonesia tuh jadi terpuruk lagi kayak di tahun-tahun yang lalu gitu. Gitu sih. Jadi ya lebih ke pengen senang-senang aja, pengen explore aja gitu, Mbak. Pengen explore. Gitu. Mumpung Mas ngomongin soal apa horornya nih Mas ya. Kalau untuk di waktu maghrib ini, Mas Tata ini akan menyuguhkan horor seperti apa nih? Kalau boleh ada bocoran nggak? Oke. Kalau bicara apa yang saya bikin gitu, sebenarnya kan memang ini itu sesuatu yang sudah terformulasikan sejak lama ya dari Rapi ya. Rapi kan selalu punya gaya horor. Oke, sampai saat ini kan memang pasar Indonesia itu masih butuh jump scare gitu kan. Jadi elemen jump scare itu pasti ada gitu. Nah, terus kemudian elemen atmosferiknya juga pasti harus ada gitu. Nah, artinya kita punya pakem klasik soal formula horor yang memang sudah ada gitu. Karena itu pasti selalu ya sebagai production house, sebagai pertanggungjawaban saya, karena ini kan juga kita bicara soal bisnis ya, kita juga bicara soal safety, bagaimana kita bisa engage sama penonton gitu, apa yang dibutuhkan penonton, dan bagaimana kita punya safe investment lah di situlah. Jadi memang ada hal-hal yang memang harus dituruti untuk kebutuhan industri gitu. Cuman memang dari formulasi klasik yang kita pakai di sini, bagaimanapun juga saya juga harus memberikan signature saya gitu. Signature saya sebagai sutradara yang yang bisa saya berikan selain hanya soal horor klasik yang sudah ada gitu. Nah, disitulah kemudian saya mencoba untuk mencari referensi-referensi yang lalu saya menemukan bentuk tertentu yang kemudian saya pengen gali lebih dalam, terus saya masukkan ke sini. Saya kombinasikan agar ini tidak hanya terlihat sebagai
film horor biasa pada umumnya gitu. Jadi dengan cara saya tetap mencoba untuk memasukkan unsur thriller, unsur crime-nya gitu. Jadi kompleksitas soal manusianya, Karakternya. karakternya gitu, saya coba tetap apa ya kasih apa yang memang jadi kesukaan saya gitu sih. Jadi Nanti ini ada gor-gor jadi gitu horor nggak, yang Mas? macam-macam lah. Kenapa? Ada gor-gor gitu ya? Gor-gor ada tapi tidak terlalu banyak gitu. Oke. Tapi memang ini kan sesuatu yang dipengennya disuguhkan ke 13 tahun gitu. Oke. Oh, Nah, oke. ini baru Dan saya mau nanya bagaimana tuh? ratingnya 13 ya. Iya, Rating 13. Oke, oke. mungkin awalnya 13 tahun gitu. Akhirnya rated ya. Belum tahu. Maksudnya ini kan sekarang kita lagi proses sensor kan gitu. Hmm, Jadi hmm. ini memang belum ketahuan gitu. Karena Sa- memang perspektifnya kan perspektif anak kecil kan yang saya coba masukkan di sini gitu. Jadi soal nantinya kalau desain kita memang desain buat 13 plus, tapi nggak tahu nantinya kayaknya sih ini bakal 17 plus, tapi belum tahu juga sih ya gitu. Karena ini masih proses sensor masih berjalan gitu. Soalnya dari trailernya cukup wow, ada darah-darah, ada jari yang Iya, ya gitulah Mas. aduh. Tapi ini kayaknya bakalan seperti hitam ya, dalam arti yang tadi Mas bilang itu nama apa dari segi karakter juga akan tetap akan difokuskan. Jadi istilah bukan hanya jump scare aja. Jadi kan seperti film-film Mas Tatan juga kan karakter kan kayak karakter-karakter yang ada juga istilahnya akan cukup kuat, benar Kuat nggak ya. Mas ya? Kurang lebih seperti itu ya. Pasti Mas. Hmm. Bagi saya develop karakter itu yang paling penting gitu. Karena percuma juga kita mau menyajikan sesuatu yang serem-serem tapi penonton nggak punya investasi karakter nggak punya empati atas karakter kan jadi percuma gitu. Jadi memang bagi saya konstruksi dasar yang paling penting adalah bagaimana kita akan menguatkan perjalanan karakter yang kita punya gitu. Karena itu ketika kemudian penonton udah punya empati dan udah mulai ya empati simpati sama karakternya juga tuh, dia mau ngapain aja kan kita bakal khawatir kan sebagai penonton gitu, karena kita akan jadi sudah perasaan kita sudah terinvest ke karakter itu gitu. Jadi itu menjadi sesuatu yang paling penting untuk kemudian quality control yang harus saya jaga lah, soal jangan sampai karakternya itu hanya sekedar tempelan aja gitu. Jadi saya selalu bermain di layer-layer karakter seperti itulah. Gitu sih. Tapi nanti berarti karakter selain 3 anak kecil tadi itu masih akan ada yang lain ya? Cuma belum di ini ya? Belum di skill atau udah ada untuk karakter-karakter lainnya? Ini Orang kalau tuanya. di trailer kan ada Aulia Sarah, ada Tasya Namya gitu, terus ada Andri Tadi gitu lah. Jadi sebenarnya ada ini kan cerita orang dewasa yang kemudian sudut pandangnya dari anak kecil sebenarnya. Itu yang menarik sih gitu. Jadi memang kayak ya kita ngikutin perjalanan si anak-anak ini sebenarnya gitu. Oke, nah seru, nggak sabar. Ntar lagi ya. Lagi. Ntar lagi ya. Nah, Mas, kalau menurut Mas Tata nih, film horor di mata Mas Tata gimana nih? Kan tadi udah sempat disebutin ya, kalau horor sekarang kan semakin berkembang gitu kan, semakin banyak banyak genre horornya gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Tata gimana nih film horor di mata Mas Tata? Menarik sih. Saya juga meskipun saya penakut, saya juga penonton horor sebenarnya gitu. Bagi saya itu memang horor itu sudah menjadi sesuatu yang saya tonton sejak saya kecil gitu. Jadi saya selalu senang dengan genre ini gitu. Makanya tantangan untuk membuat horor itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nah, yang lebih menarik juga sebenarnya kemarin ketika Inang muncul, itu kan Inang kan juga menawarkan sesuatu ya. Yang Maksudnya berbeda, betul. beda gitu. Ada horor itu kan sebenarnya kalau mau ditafsirkan sebenarnya luas, nggak cuma hanya sekedar horor jump Hantu, scare. betul. Tapi kan ada psychological horror, terus ada atmosferik, ada sesuatu yang lain yang sifatnya nggak harus jump scare sebenarnya gitu. Nah, dan kemudian Inang juga berhasil melakukan itu dan ada penontonnya gitu. Itu menurut saya jadi kayak tolak ukur baru horor di Indonesia gitu. Nah, harapan saya sih semoga nantinya kita akan semakin berani untuk mengeksplorasi ragam horor yang lebih berani lagi gitu, yang tidak hanya sekedar untuk dengan formulasi yang sudah ada gitu, tapi kita punya ruang-ruang bermain yang lebih lebar lagi lah gitu. Karena kan memang selain saya juga suka dengan horor klasik, saya juga mengemari horor-horor gayanya film-filmnya A24 kan, karena mereka selalu punya cara Sesuatu yang baru, berbeda. betul.
ya. Heeh. Cuman Iya, memang kadang-kadang kan pasarnya susah ya kalau di Indonesia ya, karena kan Bener. pasarnya kan betul, betul, betul. terbatas gitu. Makanya bagi saya Inang itu sangat berhasil sih melakukan sesuatu yang mengejutkan itu. Punya penonton yang 800.000 ya kalau nggak salah ya. Gitu. Itu kan Iya, sudah sekitar segitu. jadi jaminan gitu. Itu menarik sih. Hmm. Gitu. Betul, betul, betul. Dan berani ngambil resiko ya, dalam arti kan kadang-kadang kan Betul. ya tadi itu kan karena ya otomatis kan bukan hanya idealisme aja, tapi kan bicara soal bisnis ya. Ya Betul. itu dia yang kadang-kadang itu jadi istilahnya ya para pelaku film ya harus kompromi antara idealisme dan istilahnya ya kenyataan bisnis, dalam arti pangsa pasar kita ngomongnya. Seperti Betul. yang tadi Mas bilang kan emang benar sih, menarik sih, dalam arti kita lihat A24 kan banyak istilahnya banyak jenis-jenis apa mungkin dia itu banyak jenis film horor yang dia kembangkan ya, yang istilahnya yang mungkin kita tanda kutip itu jarang lihat istilah di film-film komersil lainnya, dan emang penggemarnya itu ada penggemar khusus ya kita bilang ya Mas ya. Ya, ya, ya. Mm-mm. Itu oke ini keren nih Mbak Mi ya. Iya. Tapi emang bener sih, lucu juga sih Mas. Ada beberapa apa teman saya juga yang penakut, tanda kutip penakut, tapi ya dia sukanya bikin film horor. Iya. Ya, itu rata-rata gitu nggak sih? Ya, Banyak kan gitu nggak sih? iya. Ini kalau mau ini Mas, kalau mau tahu dari semua tim produksi yang saya punya itu semua orangnya penakut semua gitu. Syuting gimana itu? Ya, jadi kita emang terdiri dari orang-orang penakut yang bikin film horor gitu. Jadi Ya, kayak ya akhirnya kan saling menguatkan ya di saling lokasi. menguatkan, terus bagaimana caranya membuat sesuatu yang seram tapi caranya fun, komedi gitu. Iya. Jadi kita berusaha untuk menciptakan sesuatu yang riuh, jenaka di saat di set gitu, biar untuk yang menghilangkan rasa takut kita aja gitu. Atau jangan di meja itu ini pas kita lihat apa pas editing gitu, ini kurang serem nggak? Bagi lu serem nggak? Bagi lu nggak serem nggak? Oh serem, lebih serem lagi deh. Gitu kali ya. Iya, jadi kayak gitulah kira-kira Mas. Itu berapa lama Mas proses syutingnya Mas? Proses syutingnya kita 16 hari, terus ya 17 harian tuh. Tahun kemarin berarti syutingnya? Iya tahun kemarin. Tahun kemarin bulannya kalau nggak salah September ya, aku lupa. Antara September atau Oktober ya. Ya September ke Oktober lah, sekitar bulan itu. Nah, Gitu. tadi Mas Tata juga bilang kan apa mencari-cari referensi untuk apa untuk eksekusi film ini ya. Boleh tahu nggak istilahnya referensi film apa nih? Oke, kalau bicara soal referensi ataupun film yang saya tonton kan saya sebenarnya tidak terlalu suka film horor dengan efek penggunaan CGI yang terlalu banyak gitu. Visual efek yang berlebihan itu kalau bagi saya itu kayak mengganggu marwah dari film horor itu gitu. Karena memang ya bagi saya bikin horor tuh menciptakan practical effect yang kita bikin di set gitu kan. Karena jadi efek realnya tuh yang mau kita coba explore gitu. Nah, itu kan jadi sesuatu yang menantang juga. Jadi teknisnya yang benar-benar jangan sampai kita bermain teknis di animasi tapi benar-benar ketika di set gitu. Nah, ketika bicara soal terapan seperti itu kan bagi saya orang yang bisa melakukan hal-hal kayak gitu dengan sangat keren kayak James Wan ya. Itu tentu saja bapak horor era modern kan, ya kan. Nah, itu kan ketika saya menganalisa apa yang dia lakukan kan dia selalu menggunakan terapan-terapan yang practical effect gitu. Dia jarang banget menggunakan sesuatu yang sifatnya CGI banget gitu. Nah, ya sebenarnya kayak gitu sih yang kemudian saya combine dengan film-film horor klasik zaman dulu gitu. Jadi saya mencoba gimana sih caranya ketika aku mencoba untuk membuat scene-scene horor tapi tidak menggunakan visual effect. Sebenarnya kayak gitu sih. Jadi kita lebih ke bermain dengan kamera treatment, bermain dengan teknik muncul keluar lewat merespon ruang gitu. Jadi lebih ke teknis banget sebenarnya gitu. Itu yang saya coba pelajari gitu. Tapi kalau bicara soal referensi ya itu tak terbatas sebenarnya gitu. Jadi tapi saya mencoba untuk menggali sesuatu yang sifatnya lebih ke penggunaan practical effect aja sih. Gitu sih Mas paling. Keren. Karena memang benar sih, dalam arti secara nggak langsung juga segala sesuatu yang kita tonton, apa bahkan istilah cerita-cerita ataupun itu bisa menjadi inspirasi ya, Mas ya. Ya. Bisa menjadi istilahnya ya tadi itu inspirasi dalam kita berkarya sih, seperti itu secara sadar ataupun tidak sadar. Ya Mbak Mi ya. Betul.
Tapi ini apa, kan itu syuting kan nggak lama ya, cuman sekitar 17 harian gitu ya Mas ya. Ada tantangan nggak sih Mas selama syuting Tantangannya banyak syuting banget, yang Bang. Iya. Oh ya? Ya, kan soal selain cuaca. selain pada penakut itu ya, kan semuanya tuh penakut kan selain itu Ya, tantangan. ya, soal cuaca tentu saja, soal cuaca, terus Hmm. soal lokasi gitu. Karena kan memang lokasi kita juga Outdoor. ya outdoor, Hmm. indoor. eh saya kan jadi kalau ya ini sedikit bocoran soal ceritanya kan ini terornya kan ke sebuah desa ya. Hmm. Biasanya kalau Hmm. horor pada umumnya kan terornya di dalam rumah gitu kan. Bermain di Hmm. satu rumah doang. Kalau Iya ini kan ya. desa gitu. Jadi ya playgroundnya jadi banyak banget gitu. Outdoornya banyak, indoornya banyak gitu. Jadi kita memang punya lokasi yang banyak dengan kondisi cuaca yang tidak menentu. Ditambah dengan ya kalau kita bicara desa itu kan sesuatu yang masih ya kita percaya bahwa memang ada penghuni-penghuni dan Iya tanda iya. kutip ya gitu. Dan itu selalu menjadi gimmick di setiap harinya gitu. Jadi Oh ya iya. Oh. bagian dari proses juga sih gitu. Maksudnya Wow. proses menjadi berani gitu. Proses menjadi berani. Makanya gini, bagi saya yang belum pernah bikin horor kan kadang kalau misalnya ada promo film horor gitu kan pasti Hmm. selalu ada gimmick soal ada nggak sih proses Cerita horor. cerita horor di balik proses pembuatan kan pasti selalu ada Iya iya. seperti itu. Iya iya Dan betul saya betul. dari dulu kan selalu bilang bahwa ini paling gimmick belaka sih gitu. Nah sekarang saya nggak berani lagi bilang. Jadi kalau misalnya ketika ada cerita proses pembuatannya itu gimana, ada cerita serem nggak gitu, saya akan oke ya Oh, nggak sama berani. sama tuh. Jadi Apa? ini ngomongin Mas Tata. Oh iya, sama tuh. Ya gitulah. Nah itu jadi tantangan juga ya. Ya karena memang Oh. ada beberapa hal yang itu sangat sangat apa ya jelas dampaknya bagi kita gitu, memperlambat waktu gitu. Nah ada hal-hal yang terjadi yang lumayan gede berdampak besar ke kita dan itu apa namanya dampaknya adalah jadi waktunya molor terus membuat beberapa hal jadi harus dicarikan solusi gitu. Ya kira-kira seperti itu. Serius sampai sebesar itu? Iya sampai sebesar itu. Wow. Boleh bocoran gak nih? Eh, ya mungkin nanti kalau apa Mas ngelihat filmnya gitu kan Hmm. Hmm. yang terjadi di dalam film itu mungkin akan yaitu yang terjadi di Wow. ya kalau Wow, tertangkap beneran istilahnya gitu ya. ya ada beberapa hal yang kayak gitulah. Saya nggak mau cerita takutnya nanti dikira gimmick Mas gitu. Iya, Jadi iya, 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 ya iya. kalian Ah, bisa gitu. Gitu sih. menarik ya, Mbak. Mbak Amir langsung diam tuh. Iya, gue langsung mikir. Oke Kalau oke. Itu tantangan sih emang. Nah, itu Iya iya tantangannya itu. iya. Jadi istilahnya tadi cuaca, karena emang benar sih kalau saya lihat itu kan kayak bermainnya itu kan outdoornya kan cukup luas ya. Seperti Betul. waktu di Hitam juga kan outdoornya lumayan ya, kamu ya, benar ya Mas ya. Betul. Ya, Betul. jadi ini kurang lebih nih mirip-mirip ya dan ya tadi itu kemarin itu 2022 mungkin pas musim-musim hujan kali Mas ya syutingnya enggak? Betul. Ya. Pas musim-musim hujan. Terutama kalau misalnya di kaki Gunung Merapi sih. Karena di kaki Gunung Merapi itu kan cuacanya nggak menentu kan. Jadi Hmm. sementara kita memang Iya. pure itu di hutan gitu. Jadi ya tiba-tiba hujan, tiba-tiba cerah gitu-gitu. Ya itu jadi sesuatu yang memang harus disolusikan pada saat itu gitu. Ya Oke, cuaca so far memang jadi hambatan yang terbesar juga gitu. oke. Tapi ini dong ya menarik ya. Nah, apalagi kan ini kan film panjang Mas pertama ya, benar ya? Dan film panjang pertama itu langsung ngambil genre horor nih. Setelah Horor. hitam kan oke. Hitam termasuk horor tapi ini horornya berbeda nih. Kalau hitam itu horor zombie, misalnya. Kalau ini kan horornya horor makhluk. Iya, Horor iya. Python. Horor Python. Saya nggak berani ngomong tiba-tiba soalnya malam buat nih. Tapi Oh iya ya benar ya. Oh iya. nggak boleh Gue nggak ngomong inget. bukan Ah, saya. ya, benar Oh ya. iya. Saya nggak inget. Jadi saya Oke udah oke. lihat depan, lihat kiri, lihat kanan. Oh iya betul. Nah, Betul betul. Mas Tata, Hmm. ada nggak perbedaan yang cukup signifikan atau yang berasa nih bagi Mas Tata dalam pembuatan film panjang ataupun dibandingkan dengan miniseri ataupun serial? Ada sih. Kalau kita bicara soal perbedaannya tentu saja ada dan itu cukup signifikan gitu. Artinya kan
kalau kita bicara soal series itu kan memang eh, jumlah episodenya banyak, artinya kita waktu syutingnya juga lumayan panjang gitu. Nah, Panjang. cuman memang sepanjang-panjangnya waktu syuting yang kita punya itu selalu tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan di dalam naskah. Sebenarnya kayak gitulah. Ibaratnya tuh kita mau dikasih budget berapapun untuk membuat sesuatu, itu tuh nggak pernah cukup gitu. Iya, betul. Jadi karena memang setiap kebutuhan kreatif itu selalu ada tantangannya sendiri yang sebenarnya itu jadi memang menciptakan masalah-masalah baru gitu loh. Nah, cuman kalau memang di dalam series itu karena kita sadar kita bermain dengan medium yang tidak terlalu besar. Jadi kadang-kadang kita tuh selalu menyikapi hal-hal itu dengan cara yang lebih ringkas gitu. Kita kadang bisa banyak meringkas hal-hal demi mencapai target syuting sehat, terutama yang paling utama kita perjuangkan. Iya, sehat. Terus yang kedua adalah kita tetap menjaga kualitas treatment director, tapi kadang-kadang kita juga mengorbankan soal misalnya lighting gitu. Jadi kita selalu mengupayakan kalau misalnya memang tidak terlalu golden scene, kadang-kadang kita menyederhanakan lighting biar kita juga punya waktu yang cepat untuk berkarya gitu. Nah, jadi di dalam series itu kadang ada excuse tertentu lah, ada treatment tertentu yang akan membuat semuanya menjadi efektif gitu. Nah, cuman kalau kita bicara soal layar lebar itu kan jadi kayak mainan yang beda lagi gitu. Nah, itu juga pertama kali pengalaman saya karena memang ada ya semua kru kita sejak pertaruhan ini di waktu maghrib ini semua krunya hampir sama, dipastikan sama gitu. Oh, oke. Cuman memang di antara semua tim yang terlibat ini kan cuman saya nih yang belum pernah bikin film panjang. Tapi semua orang di sekeliling saya memang semua sudah pernah buat film panjang semua gitu. Nah, begitu kita masuk ke treatment film panjang layar lebar, itu mereka tuh menjadi orang-orang yang sangat detail atas semuanya gitu. Nah, itu yang kemudian oke, ternyata memang ketika film panjang itu semua harus dipikirkan, semua aspek, semua every single detail yang belum pernah saya lakukan di series gitu. Nah, dari situ kemudian saya mulai tahu kenapa bisa sampai segininya gitu. Nah, cuman belakangan ketika kemudian saya kemarin habis tes di CP, saya baru ya namanya juga diputar di layar besar, apapun yang terlihat ganjil kan, falas kan pasti terlihat gitu. Nah, itu yang ada 1-2 shot yang saya lihat, ternyata bocor, ternyata ini gitu. Nah, itu ketahuan setelah di layar lebar. Nah, dari situ yang kemudian oh iya ya, mediumnya yang ternyata memang gede. Jadi semua orang yang pernah punya pengalaman jadi sangat detail atas hal-hal kayak gitu. Nah, disitulah kemudian oh gitu ya, ternyata memang ada treatment khusus yang membuat semuanya harus perfect gitu. Baik itu soal lighting, soal di series bisa banget lighting akan disimplify, tapi ketika kita bicara soal layar lebar kayaknya nggak ada kata simplify sih. Semuanya harus benar-benar berjalan dengan cara yang proper gitu. Nah, itu jadi tantangan dan ukuran baru bagi saya. Oke, berarti nextnya ketika aku akan bikin film lagi, harus ada ukuran-ukuran yang benar-benar lebih terplanning dengan baik tuh soal kayak gitu. Jadi ya kita bisa ngukur soal kemampuan produksi kita akan seberapa, hari yang kita butuhkan akan seberapa banyak, gitu-gitunya harus benar-benar terukur gitu. Karena memang ternyata bikin film itu akan jadi sangat sedetail itulah untuk semua aspek gitu. Gitu sih kira-kira pembedanya yang utama kayak gitu. Suka dukanya apa Mas? Kalau bikin film layar lebar, nah ini kan kita kan ngomongin karena kan film layar lebar pertama Mas nih. Seperti itu. Suka dukanya apa nih dibandingkan serial? Sama aja sih sebetulnya Mas. Sama aja ya. Dalam proses ya. Prosesnya sama aja, semuanya sama-sama ada dalam tahapan yang sama gitu. Cuman bedanya karena memang ini film tuh pas kita wrap itu saya terharu banget sih. Wah, akhirnya ya setelah sekian lama saya dapat menyelesaikan film panjang pertama saya gitu. Ya bedanya cuman di endingnya doang gitu. Tapi soal prosesnya semuanya sama. Ibaratnya anak pertama nih, anak pertama dalam film layar lebar ya. Iya. Ya anaknya saya udah kebanyakan kan soalnya, tapi anaknya saya semua sekarang ini anak yang lain. Anak yang lain. Iya. Jadi ketagihan nggak Mas bikin film? Nah, itu pertanyaan yang sering dilontarkan sama teman-teman saya gitu. Jadi bagi saya gini, oke, dengan semua kejadian yang saya alami ketika syuting, saya selalu bilang ke mereka, kalau misalnya ini nggak box office,
kayaknya saya kapok untuk sementara nggak ngerjain dulu. Kalau kejadiannya bukan cara Tapi nanti kalau misalnya ini box office kayaknya oke, saya akan bikin lagi gitu. loh, tapi nggak kangen dengan kejadian tersebut. Waduh, Waduh, seru banget Mas. Amit-amit, udah ketemu aja. janganlah Mas, aduh. Ya udah kita bikin box office Mas Setiawan biar Mas Tata Hmm. bikin film lagi. Amin. Ini kalau tadi kan nanya soal apakah ketagihan bikin film horor. Nah, pertanyaannya sama aja sih. Apakah ketagihan membuat film layar lebar nih, atau akan istilahnya akan balik lagi ke seri? Kalau bikin film layar lebarnya saya sangat-sangat ketagihan gitu. Apalagi kemarin ya pertama kalinya saya tes DCP kan, melihat tes film saya dimasukin ke dalam layar lebar tuh ya terharu Mas saya rasanya gitu. Jadi pertama kalinya film saya masuk ke dalam layar besar yang akan diputar di seluruh Indonesia gitu. Ya itu menjadi sesuatu yang gila, ini pencapaian dalam hidup saya gitu untuk membuat sesuatu seperti ini gitu. Bahkan saya sampai pas nonton film saya tuh, wah akhirnya tayang ya. Dan udah kayak di film-film ya gitu. Iya, film. Emang film Mas. Iya, perasaannya sampai kayak gitu. Saking senengnya, saking Iya, gemesnya gitu. Nah itu yang bikin ketagihan sih. Maksudnya ya menonton film dengan cara yang proper itu kan selalu menyenangkan ya. Maksudnya di layar yang besar, ruangan yang proper dengan sound yang memadai, itu kan menjadi pengalaman cinema experience yang tak tergantikan lah rasanya lah gitu. Dan betul, itu jadi sangat menyenangkan ketika ya saya melihat film saya sendiri dan itu ditonton oleh orang, dan harapannya akan banyak orang yang menonton itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan sih gitu. Meskipun ya kalau bicara series kan itu kan mainan yang lain lagi ya. Ada eksplorasi genre yang bisa dibikin mainan di series gitu. Jadi ya mungkin untuk tahun-tahun berikutnya saya akan tetap bermain di series, saya akan tetap bermain di film juga. Ya ada ruang bermain yang beda lah gitu. Jangan lupakan Hitam season 2 Mas ya. Kita masih nunggu pertaruhan season 3 juga nih. Pertaruhan. Ya, Saya sudah menunggu Hitam season 2 nih Mas. Apakah akan berdesa lain sih? Jangan-jangan berdesa ini begitu. Enggak ya, bukan. Oke Mas, ini ada pertanyaan ini aja for fun aja sih saya. Tiga film horor favorit apa Mas? Dan kenapa? 3 film horor favorit. Saya yang pertama itu Hereditary. Oke, Hereditary. Oke, kenapa? Ya itu sesuatu yang slow burn tapi horor yang disajikan itu tuh selalu terngiang di kepala dan hampir berminggu-minggu saya selalu membayangkan adegan-adegan yang memorable di film itu disturbing banget dan benar-benar sakit banget. Kenapa bisa sampai bisa sampai membayangkan titik itu tuh benar-benar gila sih. Film itu tuh film yang benar-benar ya membuat shock lah. Shocking effect-nya kan dahsyat banget sih si Hereditary itu gitu. Terus yang kedua itu saya selalu suka Rosemary's Baby. Oke, Rosemary's Baby itu juga keren juga tuh. Keren banget sih itu saya suka banget gitu. Itu sesuatu yang nggak ada hantunya tapi terornya tuh bener-bener berasa. Gitu sih. Itu saya suka banget soal itu. Terus, nah yang ketiga ya The Conjuring sih. Itu saya selalu suka. Yang pertama ya. Kenapa? Conjuring. Ya itu Conjuring tuh, wah itu eksplorasinya James Bond tuh gila-gilaan sih. Saya suka banget bagaimana cara dia menyajikan cara cara menghadirkan hantu dengan biasanya kan kalau kita mempelajari horor kan ada beat yang dimainkan 1, 2, 3 bar 1, 2, 3 bam gitu kan. Tapi dia tuh selalu membuat ketukannya itu jadi ganjil gitu. Jadi kadang-kadang ketika kita udah menantikan nggak ada terjadi gitu. Nah itu kan hal-hal yang dia bermain-main di ritme gitu, dan eksplorasi dia atas ruang, memainkan ruang satu rumah tapi dengan cara yang sangat gila-gilaan lah. Dia memperkosa habis-habisan rumahnya lah untuk dijadikan tempat bermainnya. Bermainnya dia gitu. Gila sih. Itu keren banget gitu. Nah, 3 itu sih Mas. Kira-kira bakalan membuat campuran 3 itu gak ya?
Bakal apa Mas? Sorry? Membuat campuran ketiga itu. Wah nggak tahu deh kalau yang sekarang saya bikin sih saya kurang tahu tapi bisa dicek lah. Bisa Oh dicek ya. sama satu lagi kalau boleh itu The Wailing. Oh, The Wailing. Oke, kenapa? Korea ya? Korea Hmm. satu, terus kedua itu sesuatu yang gila banget juga si Na Hong Jin tuh bener-bener ya saya suka banget sih sama bagaimana cara dia membuat teror dengan cara membuat semua makhluk abu-abu gitu tuh wah gila sih. Dan saya suka banget sih dengan apa yang dia bikin di situ. Ya termasuk turunannya The Medium juga tuh itu saya juga suka juga. Ya, itu di Medium tuh bagus. Bagus. Keren. Ya, nah ini senangnya sih sekarang sih apa? Semakin banyak orang eksplorasi istilahnya genre ya, terutama kan genre horor nih, istilahnya jadi kita udah kaya ya dalam arti ya. Kalau zaman dulu kan kayaknya kan cuman apa horor kaget-kagetan doang, Betul. horor istilahnya ada istilahnya kayak ada istilahnya ada masanya, istilah kita bilang masa horor kaget-kagetan, masa horor-horor yang menyerempet-nyerempet. Nah, itu kan ini. Tapi yang tahun 2000-an ini nih bagus ini horornya itu benar-benar campur aduk sih dalam arti ya. Benar-benar nggak cuman satu doang. Oh, nih cuman jump scare doang, cuman pocongnya ngagetin doang, tapi ternyata ini banyak sekali nih dan itu membuat kita kaya akan referensi sih seperti itu. Betul. Iya. Nah, Mas, tadi bilang semoga berhasil. Nanti kita kalau berhasil akan membuat lagi walaupun saya harus mengalami mungkin amit-amit ya mengalami hal yang sama. Nah, ada target penonton nggak? Untuk yang waktu Atau target apa deh yang Mas punyain untuk film Waktu Maghrib ini? ya harapannya emang ditonton sebanyak-banyaknya Mas. Harapannya banyak penonton yang ya bisa tembus jutaan, amin lah gitu. Amin. Itu saja pokoknya intinya semoga film ini tuh bisa bertemu dengan penonton Banyak sebanyak-banyaknya. penonton ya. Itu aja sih gitu. Nah, Gitu. eh, ada kata-kata terakhir gak Mas untuk bukan kata-kata terakhir. Terlalu serem amat. Sebelum kita tutup, kira-kira apakah ada kata-kata untuk calon penonton? Nah, itu diperbaiki. Ya semoga jika memang film ini menyenangkan dan membuat kalian suka, kabarkan ke semua orang, kabarkan ke keluarga, teman, sahabat, kerabat, dan lain-lain, biar semuanya ikut nonton gitu. Jadi bagi kalian juga kalau mau nonton, mungkin jangan sendirian ya, karena film horor kan serem kan. Jadi memang harus ditonton bersama orang-orang terdekat gitu. Jadi biar semakin ramai, semakin seru gitu. Pengalaman horornya tuh jadi berasa Iya, ketika experience-nya ada lebih enak, teman-teman. lebih bagus. Betul. Film horor tuh selalu enak untuk dinikmati bareng-bareng. Jadi tontonlah bersama orang sebanyak-banyaknya gitu. Nah, Mas Tata ngomong gitu, Mbak Mi, tolong cerita Mbak Mi, kemarin baru nonton film horor, sebelahnya teriak, terus Mbak Mi gimana? Iya, aku tuh sebenarnya bukan penakut. Jadi aku tuh nggak takut kalau maksudnya apa ya, bukan yang orang penakut gitu kalau nonton film horor. Tapi karena kiri kananku tuh orang penakut dan kagetan, jadi aku tuh teriak karena dia teriak gitu loh. Oh, latah. Auto latah ya. Jadi auto latah bener. Jadi kan orang lagi tenang gitu, terus dia teriak, terus dia loncat. Jadi kan gue ikutan loncat. Kenapa? Gitu. Nah, itulah serunya kalau nonton-nonton Mas Tata ya. Sebenarnya Menarik. nonton rame-rame tuh begitu tuh, kalau udah gitu kalau Ya, ada orang takut kan enak gitu kan, jadi memancing rasa takut kita juga jadinya, walaupun nggak takut jadi ikutan teriak jadi takutnya bareng-bareng ya. bareng-bareng. Seru di tahun ini kayaknya banyak juga kan film horor kan, dari 2022 2023 kan banyak nih film horor, dan semuanya menarik sih. Film horor kita tuh benar-benar berkembang dan macam-macam gitu genrenya gitu, nggak hanya yang jump scare, tapi ada juga yang kayak Imang tadi gitu kan. Ya. Seru banget. Iya nih. Waduh, ini jangan lupa nih tanggal 9 Februari nih ya. Jadi tanggal 9 Februari dicatat nih. Sekarang udah tanggal 12, jadi kurang dari 1 bulan. Nah, ya udah kurang dari 1 bulan lagi nih, nggak berasa. Pokoknya nggak berasa deh. Kayak ini belum apa-apa, kemarin baru tahun baru, deh sekarang udah tanggal 12, jadi ya. Udah setengah bulan lagi aja ya.
banget. Iya, kantongnya udah tipis. Jadi jadi tanggal 9 Februari pasang alarm kalian nih karena waktu maghrib ini akan segera rilis Percaya. dan kalau kalian lihat dari trailer nih, saya pribadi ngeliat dari trailernya nih mikir, wah ini Mas Tata nih mau ngasih tanda kutip kegilaan apa nih kok darah-darah kayak gitu. Apalagi kan tokonya kan anak kecil nih, waduh ini bakalan disturbing. Serius Mas, pas saya lihatnya, wah ini kok tokonya anak kecil tapi kok setannya orang dewasa di belakang gitu tuh, saya tuh yang di belakang yang Bami itu lihat tuh, kepalanya Percaya. ongleknya sama tuh. Pakai jilbab lagi kan, harusnya gue pakai baju putih tadi ya. Salah. Yakin malam Jumat berani. Enggak yakin. Enggak. Oke, jadi ini jangan lupa nih di bioskop 9 Februari waktu maghrib kita ramaikan nih karena pasti kita akan mendapatkan suatu pengalaman yang baru nih dari film horor yang disajikan karena saya yakin-yakinnya ini karena film horor Indonesia ini banyak sekali perkembangannya dan kita akan mendapatkan banyak rasa lah. Dan kita ini kali ini nih waktu maghrib kita akan tunggu-tunggu. Oke, kalau Iya, gitu kita waktu maghrib kan emang udah tahu semua ya. Kita kan pasti punya cerita masing-masing tentang waktu maghrib. Iya. Dimanapun itu. saya pikir mau cerita waktu maghrib Mbak Abi gimana? Udah, yuk udah malam Jumat ini. Padahal saya juga udah gelisah nih. Enggak ada. Oke, kalau itu ini kok jadi penakut semua. Enggak pernah. Insya Allah. Nah, oke, kalau gitu terima kasih nih. Jangan lupa untuk dengarkan episode-episode kami selanjutnya tentunya dengan tema berbeda. Sekali lagi terima kasih Mas Tata dan sukses untuk filmnya Waktu Maghrib. Sekali lagi terima kasih dan see you. Dadah.